my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 6 Juli 2025. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Robert Kudaling dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. All my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. The song that GBI Wow Cibinong diadakan pada hari Kamis 17 Juli 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yesi Lantang. forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The grave alive, now the lost has found a way to life. We have been Ayo anak-anak SD, SMP, SMA. Ini semuanya yang ada di dalam sini tertib banget ya, nggak kayak yang di luar. Ini pasti semua yang di dalam sini takut disetrap ya. Ya, kita kalau disetrap hari ini angkat kakinya bukan sebelah, dua-dua. Udah nggak zaman angkat kaki sebelah, angkat kakinya dua-dua. Jadi buat yang di dalam sini ini adalah teman-teman kita yang sangat tertib, yang takut disetrap. Yang di luar itu sampai ibu gurunya sudah ada di sini. Ayo yang masih ada di luar, anak-anak dari BPK Penabur, anak dari PSKD, anak dari Oraet Labora, anak dari Don Bosco, anak dari madrasah. Silakan ayo memenuhi anak dari negeri. Ayo semua kita sama-sama kumpul. Oh iya, ada juga anaknya dari Budut katanya yang suka tawuran dulu. Silakan Mas. Siapa di sini yang zaman pulang sekolah mallnya baru ada dua, Ratu Plaza sama Melawai Plaza. Hey! Siapa yang dulu pulang sekolah langsung ke Melawai Plaza, ke Ratu Plaza, mallnya cuma dua zaman dulu. Kita semua ya. Oke, yuk yang ada di luar masuk ke dalam ruangan. Hamba Tuhannya udah ada loh di tengah-tengah kita. Ibu kepala sekolah loh sudah ada di sini. Shalom Bu, kita ketemu lagi. Oke, yuk kita berdoa dulu ya. Haleluya. Supaya pada tertib teman-teman, kita harus berdoa dulu. Yuk, mari kita satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini, terima kasih hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan buat kami. Dan kami mau bersuka cita di atasnya. Terima kasih Bapa, dan biarlah pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami juga kami mau persembahkan buat Tuhan. Ada nyanyian-nyanyian yang membawa kemenangan, ada nyanyian yang membawa sukacita, bahkan ada nyanyian yang membawa kesembuhan. Akan kami katakan pagi hari ini, Tuhan Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Bahkan kami akan mendengar ada kesaksian yang menguatkan, yang membangun, yang mencelikan setiap mata dan melihat bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo mari kita bangkit berdiri sama-sama semua. Haleluya. Yuk kita mau nyanyi Allah itu baik. Tepuk tangan semua. Tadi saya ngomong sama pemusik, lagunya jangan yang kuno-kuno, kan kalau zaman kita sekolah dulu lagunya lagu disco, ya nggak?
buat Tuhan Yesus. Amin. Yuk, 1, 2, 3. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
percaya Tuhan Yesus selalu baik, apapun yang terjadi, lagi katakan Tuhan Yesus, aku percaya aku diberkati. Katakan amin. Aku percaya aku disertai, amin. Aku percaya aku pasti ditolong, amin. Aku percaya aku pasti punya sukacita, aku punya damai sejahtera. Semua Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Maha Besar. Ayo semua. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Ayo nyanyikan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terbukti, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat kuasanya apa? Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Siapa yang percaya kuasa Tuhan dahsyat, lambaikan tangan. Suaraku. Yo, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Yuk perbuatannya dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Women of wisdom. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan Tuhanmu dahsyat, Tuhan kita hebat. Amin, amin. Sangat terbukti, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ibu-ibu saja semua. Sebab amin. Jangan kaku-kaku dong. Ayo yang mau lompat-lompat buat Tuhan Yesus, yang mau sukacita. Saya percaya pasti ibu-ibu di sini pada zamannya pakai baju SMA ini pada sering ke disco kan? Nah, sekarang di tempat ini ayo muliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan hidup kita. Kita mau menari buat Raja segala raja. Yang mau suaraku. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebelah tangan katakan kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Hanya dahsyat lagi, dahsyat lagi, dahsyat lagi, dahsyat lagi, dahsyat lagi, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya musuh sudah dikalahkan? Amin. Gak ada yang percaya nih, musuh sudah dikalahkan. Lambaikan tangan kita, suaraku. Silakan duduk ibu-ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Gak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan katakan selalu baru setiap hari. Kita percaya kalau hari ini hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kita. Ada hal-hal yang hebat yang Tuhan sudah siapkan buat hidup kita. Amin, ibu sekalian. Puji Tuhan. Kita mau dengar kesaksian. Sudah hadir kah? Oh, oke. Punten, ketua OSIS panggil, ayo.
Shalom. Shalom. Saya nggak dengar suaranya. Sekali lagi shalom. Merdeka. Ya, merdeka apa enggak nih ibu-ibu sekalian di sini nih? Saya berdiri di sini diberi kesempatan sama Sis Ola. Terima kasih dan merasa seperti kembali ke masa yang dulu nih. Lampu-lampunya seperti lampu disco. Lagu-lagunya luar biasa. Jadi energi saya kembali lagi ya menyala ya, tapi terus menyala. Saya akan memberikan kesaksian terutama di sini Women of Wisdom itu luar biasa sekali. Saya mau ceritakan bagaimana perjalanan hidup saya. Kenapa tadi saya teriakkan merdeka? Karena kalau dulu saya selalu pekikkan merdeka di panggung orasi. Jadi saya aktivis, saya orator. Kalau dulu saya selalu meneriakkan merdeka buat mereka-mereka yang masih belum merdeka. Sekarang saya meneriakkan merdeka untuk kita semua yang sudah dimerdekakan dalam kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini sudah dipilih dan dipanggil, dan saya merasa juga saya adalah orang yang terpilih dan dipanggil sehingga saya ada sampai detik ini. Singkat cerita, saya menjalani kehidupan itu berangkat dari cerita bagaimana saya seorang aktivis jalanan yang dulu meneriakkan selalu suara untuk rakyat, ya. Tapi dalam perjalanan waktunya, setelah saya mengetahui bahwa hanya Yesus adalah kebenaran, di Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Itu yang membuat langkah saya sempat terhenti. Apakah saya harus memperjuangkan kepentingan rakyat atau saat ini saya harus berteriak untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Jadi kalau mungkin generasi saya udah gak ada Pak ya. Usia saya sudah mau 60 tahun, jadi mungkin generasinya sudah terlewatkan. Tetapi saya bersyukur bahwa saya pernah mengalami manjat gedung DPR. Saya pernah bersama dengan teman-teman Presidium Rakyat menggugat untuk memenangkan suatu kasus Undang-Undang MD3. Jadi kalau teman-teman bisa browsing di YouTube, itulah awal dari ketika Tuhan membawa saya. Jadi pada saat saya orasi itu saya melihat begitu banyak kerumunan massa di bawah mendengarkan orasi saya. Saya membayangkan seandainya saya berdiri di situ sebagai orang yang seperti kayak Yohanes Pembaptis, Petrus, segala macam, itu Rasul Paulus yang memenangkan banyak jiwa. Disitulah saya merasa bahwa saya bukan seseorang yang hanya seorang Puji Andriani yang aktivis, tetapi saya adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Singkat cerita, dari jalanan dari DPR akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan saya tentang Injil Kasih Karunia. Jadi usia saya sudah gak muda lagi karena saat itu kurang lebih 4 tahun yang lalu ya sis ya. Bayangin usia saya sudah di mungkin 55 tahun ketika saya mengenal suatu kebenaran. Dan saya berpikir selama ini saya kemana gitu kan. Kok saya tidak tahu mengenai apa yang namanya Injil Kasih Karunia. Kemudian saya tidak tahu mengenai Life Foundation. Sedangkan saya lahir dari sejak kecil dari keluarga Kristen. Semua Kristen, orang tua, Pak De saya, kebetulan sepupu saya di sini adalah pendeta. Jadi kekristenan bukan suatu hal yang aneh, ya. Kekristenan adalah sudah mendarah daging. Tetapi yang namanya Yesus hidup di dalam saya baru kenal setelah saya bersekolah. Nah, salah satu temannya Sis Ola. Singkat cerita, dalam perjalanan itu saya tidak malu menyatakan bahwa saya adalah single fighter atau single mom, dalam arti saya berjalan bersama Tuhan. Dan saya merasa ketika perjalanan saya semakin dekat sama Tuhan, gak gampang loh ya. Karena apa? Yang namanya popularitas di belakang saya itu dulu saya menggerakkan massa begitu gampang sehingga banyak orang mengenal saya. Tetapi ketika saya mulai mempopulerkan siapa Yesus dalam diri saya, sedikit demi sedikit circle saya berkurang. Sangat berkurang sekarang. Tetapi yang saya sangat bersyukur adalah
ketika circle yang berkurang ini adalah circle yang berkualitas. Di mana Tuhan itu sudah ternyata memilah-milah, membuang lingkungan yang gak baik dalam diri saya. Sehingga saya akhirnya mau menjadi seorang murid. Saya bersekolah di Keris. Gak apa-apa ya ngomong Keris ya, karena saya harus menyatakan. Karena disitulah saya merasa saya menemukan panggilan. Saya dari orang yang gak suka baca saya. Nonton juga gak suka, jadi saya terbiasa dengan audio. Jadi ketika sekolah di Keris itu selama 4 tahun, ya awal-awal tahun pertama itu rasanya kok baca buku, ada silabus, ada video. Itu terus terang ya kalau ngeliat penampilan kayaknya rada bandel ya. Dulu memang ya itulah bandel tapi dalam Tuhan ya. Ketika ada pelajaran saya selalu lompat. Kalau nonton video saya scroll terus sampai selesai. Padahal gak nonton. Tapi itulah kasih karunia Tuhan. Di situ saya merasakan Tuhan itu luar biasa ya. Di tengah-tengah saya membesarkan 2 orang anak ya sendiri gitu kan. Tetapi kalau menoleh ke belakang, wow. Saya sangat amazing karena saya tidak pernah menggunakan lagi kalkulatornya Tuhan. Saya tidak pernah lagi saya tidak pernah lagi menggunakan kalkulator pribadi, berpikir sendiri karena selalu ketika saya punya rencana, Tuhan itu sepertinya kayak ngeledek gitu kan. Ya rencanamu segitu doang, rencanaku segini besar loh nak. Di situ saya merasakan, oh Tuhan Engkau sungguh luar biasa. Kalkulator kita kalau dihitung kan 100 tambah 100, 200 ya. Kalau Tuhan kan suka-sukanya Tuhan toh. Kalkulator gak kepake. Jadi di situ saya belajar ketika dalam perjalanan waktu saya ditemukan Tuhan itu semakin meneguhkan panggilan saya. Sampai saya menemukan satu ayat di Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan Yesaya menjawab, ini aku, utus aku. Ini Tuhan seperti nantangin saya gitu kan. Siapa yang aku mau utus? Kamu punya banyak masa. Terus masamu mau dibawa kemana? Apakah masamu tidak mau kau bawa ke aku? Di situ saya langsung, ya Tuhan tetapi saya tidak mampu. Saya tidak cakap. Maksudnya bukan cakap untuk berbicara itu. Kalau saya di panggung kayak gini udah terbiasa. Tetapi orasi untuk Tuhan itu kan sesuatu hal yang saya harus mempersiapkan diri secara benar-benar saya dipersiapkan. Dan ternyata Tuhan hanya berbicara begini. Jangan terbiasa dengan kekuatanmu. Kamu tidak ada apa-apanya. Pakai kekuatanku karena kamu tahu segala perkara yang kau hadapi itu aku yang menanggung. Nah disitulah saya dari yang dulu mungkin saya fans ya. Saya itu orang yang sangat beruntung karena saya selalu beruntung. Waktu dulu saya berpikir saya beruntung. Tapi ternyata enggak. Keberuntungan yang dianggap dunia itu ternyata kasih karunia. Sampai saya menemukan di Keris, saya belajar. Kemudian ya saya melihat teman-teman saya sampai minder saya terutama sekolah ya. Sudah predikatnya gembala, rajin baca Alkitab. Kalau ngomong soal firman itu ngalir banget lah saya kan blegak-bleguk kayak gitu. Kalau ngomong aduh mana ayatnya yang mana ininya. Saya sampai Tuhan saya gak mampu. Terus Tuhan berkata begini, jalan saja. Akhirnya ya mungkin kalau teman-teman saya ada di sini salah satunya tadi saya lihat Reva. Saya termasuk mungkin murid yang ya Sis Ola tahu ya kalau di CC4 kayak apa. Sis Ola tetapi itulah Tuhan tidak melihat kita siapa kita di belakang. Tuhan tidak melihat apa yang kita sudah lakukan di belakang. Tuhan hanya melau respon hati. Ketika saya merespon hati saya benar-benar mengosongkan diri saya dengan kekuatan saya tinggalkan circle saya di belakang. Saya pernah ditanya juga sama Pak Direktur. Saya tanya, Pak kalau saya mau melayani untuk relawan-relawan di bawah sana kan banyak yang belum mengenal Tuhan. Dalam arti mengenal Life Foundation, Injil Kasih Karunia. Kira-kira gimana ya Pak? Si Pak Irwan dengan bijak mengatakan, di mana hatimu dipanggil itu kamu harus menyuarakan suara Tuhan. Tetapi satu hal, itu 2 kepentingan yang berbeda. Jadi kamu harus memilih. Akhirnya saya memilih meninggalkan dunia politik. Saya memilih sekarang politiknya Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan mau pakai buat saya lakukan. Dan puji Tuhan bukan itu saja. Perjalanan saya sudah pernah jatuhnya nggak tanggung-tanggung, itu jatuhnya bukan lagi zero. Saya dari posisi yang dulu sebelumnya di salah satu perusahaan
properti, saya sudah di ring 1, saya dijatuhkan dengan sedemikian rupa. Saya tidak memandang itu Tuhan yang memberi, tapi karena adalah kesalahan yang saya lakukan. Ya, simpel lah pokoknya, singkat cerita, karena saya hanya ke Israel, kemudian saya pulang dikondisikan saya tidak lagi, pokoknya dibuat masalah. Saya minus, mobil nggak ada, semua nggak ada. Sopir yang dulu sering bawa saya ke kantor, akhirnya menjadi sopir, saya diboncengin naik motornya. Bayangin bagaimana perasaan saya, malu yang benar-benar hancur, tetapi saya cuma bilang, Tuhan aku malu. Tapi Tuhan bilang, jalan saja nak, nanti kamu akan merasakan. Setelah itu teman-teman tahu, dalam waktu 2 tahun saya diperkenalkan seseorang, saya diajak kerjasama, dan akhirnya kerjasama itu membuahkan hasil. Saya memiliki sekarang bisnis developer, properti, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dari tahun 2019, di saat begitu mau masuk COVID, ya kan? Tetapi Tuhan membuktikan aku yang jadi CEO-nya. Tahun 2020 sampai ke 2023 kalau nggak salah, proyek yang dianggap orang tidak akan pernah berhasil dan saya dibuang situ, Tuhan membuat hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun proyek saya habis. Tuh. Selanjutnya Tuhan memberikan lagi dan memberikan lagi. Itu artinya apa? Saya hanya mau menyaksikan siapa kita di mata Tuhan adalah kita yang berharga. Apapun masa lalu kita, Tuhan melihat kita spesial. Apapun yang kita jalankan selama Tuhan ada di dalam kita, Tuhan membuat kita berhasil. Dan puji Tuhan, sekarang saya berdiri di sini walaupun begini penampilannya, ini karena permintaan ya. Kalau di lapangan beda lagi, dan puji Tuhan bisnis saya dibuat Tuhan berhasil. Saya di posisi bukan lagi mengejar proyek, mengejar pekerjaan, proyek mengejar saya. Karena apa? Janji Tuhan. Makanya buat teman-teman ibu-ibu di sini yang mempunyai pergumulan, apapun itu kecil buat Tuhan, apalagi finansial kecil. Tapi ketika hati kita mau meletakkan di bawah kaki Yesus dan menjadi murid, luar biasa. Mau membuktikan, jalankan saja, tunduk dan taat. Kemudian saya tutup dengan satu ayat di Efesus 2 ayat 10. Karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Dan saya menemukan satu hal yang Tuhan taruh dalam diri saya, Grace on Fire, seperti yang di flyers. Aku, Puji Andriani, adalah wanita yang dibentuk oleh kasih karunia, dibakar oleh panggilan api dan api panggilan dan diutus untuk menyala di tengah dunia yang dingin. Itu komitmen saya pada Tuhan saat ini. Sekian, terima kasih wanita-wanita yang hebat, kalian semua hebat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati lewat kesaksian pagi hari ini? Puji Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, lewat kesaksiannya kita diingetin ibu-ibu sekalian. Dimanapun Tuhan posisikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Amin. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Saya mau ajak saudara semua, ibu-ibu di sini. Walaupun pakai seragam SMA. Tetap udah jadi ibu kan? Banyak yang udah jadi ibu, ada yang udah jadi oma malah ya. Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita, amin. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya, alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu.
Boleh sambil angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo nyanyi ibu-ibu sekalian, yuk. Ku masuk ke hadirat-Mu, sembah Dia di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu nyata dalamku. Ibu-ibu saja ya, saudara sekalian, nyanyikan Engkau Tuhan pujianku. Boleh sambil angkat tanganmu, nyanyikan dengan segenap hatimu. Buka hatimu siang hari ini dan katakan dengan sungguh bahwa hanya Engkau satu-satunya pujian dalam kehidupan kami. Sebab itu kami berkata gak ada lagi yang harus kami banggakan atas hidup kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang menjadi pujian, Engkau yang menjadi kemuliaan atas kehidupan kami. Haleluya. Oh, 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 ku sembah. Hingga kemuliaan-Mu. Amin.
Yesus. Ayo puji dan sembah Dia. Siapa yang berbangga punya Tuhan, punya Bapa yang baik, yang luar biasa mengasihi, yang luar biasa selalu ada menyertai. Sembah Dia, naikkan syukurmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang perkasa, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Oh, kami sembah nama-Mu, kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berikan ibu sekalian waktu yang terbaik buat Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah Dia dengan segenap kekuatanmu. Tuhan, kami mau katakan dari tempat ini, bahkan dari hati kami yang dalam, Tuhan, kami gak tahu bagaimana membalas kasih Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami melihat hari-hari ini, apa yang firman Tuhan katakan digenapi dalam hidup kami. Bahkan ada pekerjaan baik, bahkan ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Dan siang hari ini kami mau berkata, Tuhan, kami gak bisa balas kasih Tuhan, tapi kami mau persembahkan hidup kami buat Engkau. Kami perkatakan, Tuhan, tidak ada lagi kebanggaan kami selain Yesus yang berkuasa dalam hidup kami. Tidak ada kebanggaan kami selain kami berkata segala sesuatunya dari Tuhan, untuk Tuhan, buat Tuhan. Tidak ada kebanggaan kami dan kami berkata, biarlah apa yang kami miliki, bahkan apa yang kami jalani, kami katakan semua untuk Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu yang terbaik. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah menjadi doa setiap kami. Kami bawa keluarga demi keluarga, kami bawa keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa pekerjaan kami membawa usaha kami membawa gereja kami membawa pelayanan kami. Segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Belajar daripada Engkau guru agung kami.
Guru yang bijak, guru yang penuh kasih, guru yang memberi kesempatan, guru yang mengampuni. Dan biarlah Tuhan siang hari ini kami semuanya belajar urapi, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu sepenuhnya isi hatimu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat siang anak-anak. Silakan duduk, kita akan masuk pelajaran agama kita bab 7 sekarang ya. Bicara tentang Yesus dan murid-muridnya. Sebelum kita lebih lanjut, kita mengulang dulu pelajaran bab 6 yang kemarin. Kita kemarin kan belajar mengenai guru dan murid. Anak-anak, ini kan semuanya pada 40 tahun ke atas kan ya. Lagi lucu-lucunya ya. Jadi mindset kita adalah guru zaman jadul ya. Nah anak-anak sekarang tolong anak-anak kasih kepada ibu guru apa di dalam pola pikir mengulang bab yang kemarin tentang guru. Yuk, ini kan guru jadul ya, bukan guru zaman now ya. Ayo, tentang guru itu apa aja? Ngajarin, silakan. Gini ya, Bu Ola ini keren banget loh, penataannya niat banget deh. Anak-anak di tempat ini. Saya ngeliat ada global, ada semuanya. Backgroundnya perpustakaan, ada benderanya, ada ininya. Dan tidak kalah penting ada ininya. Oke, ini kan saya bicara guru jadul ya. Ini hari Senin. Kuku mana kuku? Kuku mana kuku? Betul kan? Guru jadul. Taruh di meja kan semuanya ya. Kuku. Ini belum dipotong. Pak. Kuku mana kuku? Ini ya pakai seragam enggak bener ini ya. Dilinting-linting ini enggak sopan ini ya. Kurang nilainya 10 ya. Betul kan? Guru jadul itu ya. Loh Bu, enggak usah diturunin enggak apa-apa Ibu. Gitu. Jadi zaman dulu itu masih kita guru zaman dulu masih mukul. Kalau sekarang guru mukul, diperkarakan sama anak-anak. Zaman saya pernah punya sebangku saya cewek. Zaman dulu kan suka bolpen begini, gitu ya. Itu guru datang tiba-tiba, cewek loh Bu, dibang gini, piung gitu langsung. Terus ada teman saya laki, gurunya lagi jelasin dia ngomong aja, didatengin ini tuh. Ada enggak guru-guru gitu? Ini sakit loh ibu-ibu, sakit loh. Itu begitu dapat loh dia loh. Nah itu guru jadul. Tapi pelajaran kita sekarang, kita belajar dari guru agung kita. Guru itu bukan berarti ngebiar-biarin aja. Guru yang baik salah ditegur, salah dihukum gitu ya. Cuman bukan berarti kita kemudian ditarik kayak gitu. Zaman kita di guru olahraga saya ikat, kuamprok nggak cewek nggak cowok loh ibu-ibu. Push up. Pernah disuruh push up? Nah, kagak ada zaman now suruh push up. Nah kalau zaman, Pak maaf ya Pak ya, saya Bapak jadi capek maju. Bukan begini, siapa yang masih menjamani kapur? Iya, kapur tulis itu berarti itu 50 tahun ke atas ini kita. Oke. Jadi selain guru, murid, tadi kan saya tanya apa dalam pola pikir ibu-ibu semua soal guru, memuridkan, menghukum, galak. Saya dulu sekolah Katolik ibu-ibu, anak-anak. Jadi ada Romo, ke sekolah Katolik itu lebih disiplin gitu ya. Waduh itu bener-bener deh. Kemudian next kan lagi kita akan belajar ya. Itu yang pertama. Nah yuk kita baca sama-sama. Rupanya ibu-ibu kita enggak apa-apa lah ya ngomong ibu-ibu ya nanti Yuk kita baca Matius 28, 19, 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajar mereka melakukan segala sesuatu. Itu yang terlambat ya berdiri di depan ya ibu itu ya, anak nih ya, setrap ini ya. Begini Bu. Oke ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada berapa kata perintah di sini ibu-ibu? Pergilah, jadikanlah, baptislah,
Terus jadikanlah, bukanlah, muridkan, baptiskan dan ajarlah. Kata kerja induk dari semua ini adalah jadikan murid. Jadikan murid itu bahasa aslinya adalah mateteo, yang artinya kita itu bersedia dikasih instruksi. Untuk menjadi murid itu menirukan gurunya. Kita nggak bisa pungkirin orang yang kita terus lihat, kita terus belajar tanpa sadar, lama kelamaan kita tuh ngikutin dia. Kalau suami saya itu sukanya nonton Miles Monroe, akhirnya lama kelamaan yang terjadi gaya khotbahnya jalan. Miles Monroe kan suka tepok gitu ya, persis jadi dia. Jadi murid itu menirukan gurunya gitu ya, matetes diturunkan bahasanya. Lanjutkan lagi. Mengapa sih harus memuridkan? Gini loh, semua pelayanan memang berkenan, tapi pelayanan yang bertanggung jawab itu adalah pelayanan yang memuridkan. Pemuritan adalah pelayanan bertanggung jawab karena bukan hit and run. Maksudnya apa sih ibu-ibu hit and run? Pernah tahu nggak? Ini tidak ada salahnya. Kita ke suatu panti asuhan atau ke suatu desa, kita memberikan pemeriksaan gratis, it's okay. Tapi itu pelayanan hit and run, di mana memang kita bersentuhan langsung, tapi kita nggak kenal lebih jauh. Pemuritan itu pelayanan yang bertanggung jawab, karena pemuritan itu bukan hit and run. Gereja kami juga masih belajar ya ibu-ibu, bukan berarti kami lebih baik. Bapak ibu, ibu-ibu kan pelayanan penjara juga dong. Kami itu berpikir kita kalau pelayanan, ini by the way bangkunya dua-dua betulan kayak kita dulu ya. Kalau dulu kan kita bangku kayu yang dua-dua ya. Pinter ini bener-bener ibu-ibu semuanya ini. Nah kemudian di penjara itu kita berpikir, itu sekali ke penjara kita tuh oleh kemurahan Tuhan Cipinang sama Salemba Bu. Kalau kita datang ke sana membiayai 150 orang, kita cari makan karena terus ya 20.000 let's say. Tapi kalau hit and run kita keluar duit tapi kita enggak sesuatu yang kita dapat. Pemuritan itu adalah suatu pelayanan yang sangat bertanggung jawab. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita buat pertama Bu Kingdom Training. Kita di gereja ada Kingdom Training, itu ada 4 modul. Satu modulnya itu bisa beberapa bab, itu bisa beberapa bulan. Jadi akhirnya kita dari pihak gereja, kita berikan orang-orang khusus. Bukannya sembarangan loh Bu, memang yang sebagai guru, pengajar gitu untuk ngajar seminggu 2 kali kita ke Cipinang dan Salemba. Bergantian ibu-ibu, kita tetap memberikan uang makan juga kepada mereka. Kita mengajarkan nilai-nilai kerajaan, bicara tentang karakter Kristus. Dan setelah mereka selesai lebih kurang 1 tahun gitu, mereka dapat sertifikatnya. Nah, tapi bicara guru dan murid, kita bukan hanya datang mengajar, namanya orang di penjara. Mereka sering kali gini, bawain ini dong, bawain itu dong, ini dong, itu dong. Lah kalau kita nggak punya hati yang bapak, hati seorang guru, kita, ini orang ambil kesempatan. Tapi di situ justru dia mengenal Kristus dari apa sih? Keteladanan hidup itu loh. Dan dari situ enggak hit and run. Hit and run itu kita keluar biaya tapi kita enggak menghasilkan buah loh. Jadi ayo kita semua belajar ya di sini. Karena apa? Dari awal perintah Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan tuh mau kita be fruitful. Jadi ini tema yang sangat bagus banget Bu. Walaupun Ibu Ola bilang, aku demi ini beli khusus ya. Hebat loh Bu, masih cukup loh Bu. Masih ada yang cukup juga ya. Oke, kita karet Bu ya. Kita baca Kejadian 1 ayat 28. Tapi yang bahasa Inggrisnya, and God blessed them and God said unto them, be fruitful. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena bahasa Indonesianya adalah beranak cuculah. Sedangkan bahasa aslinya kalau diturunkan dari bahasa Ibrani, demikian juga dari bahasa Inggrisnya, be fruitful. Be fruitful itu adalah berbuah dan dikatakan bertambah banyak, multiply dan replenish the earth and subdue it. Tanpa pemuritan kita bisa aja bertambah banyak, multiply, tapi enggak bisa subdue. Subdue itu apa sih? Menaklukkan bumi. Bisa aja tambah banyak, tapi narkoba, LGBT, seks bebas, koruptor,
Bisa aja. Tapi dengan memuridkan itu pelayanan bertanggung jawab. Sehingga di sini dikatakan subdue it. Taklukkanlah. Ya, oke, lanjutkan lagi. Next kan. Nah, buah itu adalah buah yang tinggal tetap. Jadi yang pertama, sebentar mundur dulu. Oke, enggak apa-apa deh. Buahnya adalah buah yang tinggal tetap. Kenapa dikatakan tinggal tetap? Ibu-ibu saya mau tanya dulu. Buah apakah yang sepanjang tahun itu keluar terus musimnya? Pepaya, pisang, nanas, jambu, jambu batu, jambu air itu adalah semua buah-buahan yang sepanjang musim terus berbuah. Dipetik, ada lagi, dipetik, dimakan, manis, menyegarkan, menyehatkan, tapi terus dia berbuah. Firman Tuhan mau supaya kita, hidup kita itu terus berbuah, terus berbuah. Ya kita yuk. Nah tapi sekarang nanti selesai ini kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, kita pikir yuk siapa sekarang yang aku harus muridkan. Nanti kita belajar ya, tidak harus jumlah besar. Satu pun tapi benar-benar buah dari pelayanan kita. Nampak pertumbuhannya, multiply, fruitful, subdue it. Oke ya, jadi dikatakan sini buah yang tinggal tetap karena melakukan pelatihan dan pengutusan. Ibu-ibu kalau saya pernah melihat sebuah Google proses pembelahan sel, itu akhirnya benar-benar terbelah. Benar-benar dia menjadi sel baru dan dia menghasilkan lebih lagi, kitanya tetap berbuah, saya nih berbuah Bu Ola. Saya tetap berbuah sampai tua, PBB barusan menyatakan bahwa usia produktif, kalau orang Amerika kan berkata life began 40. Tapi sekarang PBB menyatakan bahwa usia produktif dengan disertai kematangan itu 60 sampai 70 tahun Bu. Jadi belum terlambat kita memuridkan orang. Masih muda, tapi usia produktif disertai kematangan kedua 70 sampai 80 tahun. Pak Donald Trump itu juga 70 lewat Bu. Gitu ya. Jadi ayo setiap kita mengutus. Jadi sampai benar-benar Bu Ola sudah bisa lepas dari saya walaupun secara hubungan masih. Tapi dalam artian pengutusan itu Bu Ola sudah bisa memuridkan yang lain, membelah. Nah oke. Banyak orang yang menerima mujizat ketika Yesus hidup. Mereka happy, mereka bersuka cita. Tapi yang benar-benar bisa menjadi dampak pada waktu Yesus naik ke surga, menjungkir balikkan dunia adalah murid. Mereka sama-sama terima mujizat loh. Mereka happy loh, sakit disembuhkan loh. Bahkan bangkit dari orang mati loh. Dari kematian, tapi cuma sampai di situ. Happy ya, happy ye. Tapi yang benar menjungkir balikkan dunia, murid-muridnya. Bahkan ke-12 murid Yesus itu, matinya semuanya, mati martir. Yohanes yang menulis kitab Wahyu, itu seharusnya dia digoreng dengan minyak panas. Tapi mujizat Tuhan, dia tidak mati dalam penggorengan, dia dibuang di Pulau Patmos. Zaman itu, kalau kita nonton drakor ya ibu-ibu ya, zaman Joseon nih, penghukuman yang salah satu paling menyakitkan dibuang ke tempat terpencil, tidak ketemu orang. Itu penghukuman gara-gara Yohanes tidak mati di Patmos. Dia dibuang, tapi disitulah dia mendapatkan wahyu. Dari mana? Dia murid. Orang yang paling dekat dari 12 murid Yesus itu siapa sih? Yohanes. Sampai dia taruh kepala di pundak Yesus. Makanya pada waktu Yudas itu ngomong kepada prajurit, nanti orang yang kepadanya aku cium, dialah itu Yesus. Kenapa harus perlu seperti itu? Bukankah Yesus itu setiap hari buat mujizat? Bukankah Yesus itu tiap hari di bait Allah? Tapi kenapa perlu tanda dicium terlebih dahulu? Supaya tafsiran mengatakan orang tidak salah tangkap dengan Yohanes. Karena kemiripan wajahnya. Karena kepada siapa kamu dekat, kamu mirip dengan orang itu. Oke, next kan lagi. Nah, belajar dari teladan Yesus, berdoa sebelum menetapkan murid. Gak bisa asal comot. Wow, dia influencer. Dia itu subscribe-nya jutaan. Wah, bangga kita dia jadi murid kita. Atau dia orang beken, orang terkenal. Enggak loh ibu-ibu. Justru Daud itu
400 pengikutnya. Siapa? Orang utang, orang sakit hati, orang buat masalah, pemberontak. Ini loh kerennya, justru seorang guru yang baik, dia mengubahkan dari pemberontak, dari buang sampah, tidak ada gunanya, tapi dia berubah menjadi orang yang bermanfaat. Gitu ya. Jadi gini loh, yang jadi murid itu kita harus berdoa sama Tuhan. Suatu kali kita, ini bicara murid dan bicara guru dari pihak saya, kita semua murid kan. Suatu kali kita tanya, suami saya namanya Roni Daud ya, temen gitu. Bapak rohanimu siapa? Wah dia sebutin. Petrus Agung zaman beliau masih hidup. Pak Daniel Alexander. Satu lagi bapak rohani saya Benny Hinn. Wah hebat. Dia nyebutin nama-nama orang hebat. Sekarang gini loh, apakah kamu bisa mimetes bahasa aslinya guru tuh. Bisa benar-benar mencontohin penuh kalau kamu tidak punya hubungan yang dekat. Guru, bapak itu mencontohin kalau kamu terus secara koneksi itu dekat ibu-ibu. Saya lupa tadi, tak bicara tentang guru itu apa sih? Kalau guru zaman dulu, kita zamannya silat ya. Itu ada yang orang yang hidungnya merah itu siapa sih? Drunken Master ya. Zaman dulu kalau guru itu guru silat, dia pasti sisakan ilmu pamungkasnya. Supaya kalau muridnya suatu kali melawan, dia bisa ngalahkan. Tapi guru agung kita justru semuanya dia kasih, hidupnya dia kasih semuanya. Nah oke, sekarang yuk kita berdoa, Tuhan, enggak kebetulan kan Bu ya, ini pelayanan yang bertanggung jawab, ini tema yang luar biasa. Kita berdoa, siapa ya Tuhan yang memang Tuhan mau lewat hidupku, aku bisa menjadi berkat, jadi berbuah bagi banyak orang. Satu ya enggak apa-apa loh. Dan ini bukan hanya bicara hal rohani aja. Hidup kita ini benar-benar sepenuhnya, makanya Miles Monroe ngajar kita. Jangan sampai kamu mati itu kondisimu penuh. Maksudnya penuh itu apa? Kita semua lahir kan dikasih Tuhan talenta, panggilan. Jangan sampai kita mati itu penuh. Tapi dia ngajar supaya kita tuh semua kosong. Sudah kita bermultiplikasi, hidup kita jadi berkat. Sehingga ketika dipanggil Tuhan, kita tuh bertanggung jawab. Jadi satu pun enggak apa-apa. Ngajar apa? Ngajar masak juga boleh. Gunting rambut juga boleh. Ngajar apa? Tapi kamu meninggalkan legacy. Teladan kehidupan. Lewat masak, lewat gunting rambut. Oke. Jadi yang pertama, katakan dulu berdoa sebelum menetapkan murid. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Berdoa sebelum menetapkan murid. Jangan asal gengsi-gengsian ya. Enggak. Tapi kita benar-benar tulus mau jadi berkat hidup kita. Next kan lagi. Tadi belum dibaca ayatnya ya ibu-ibu ya. Mundur deh kita baca. Nanti enggak rohani Bu, enggak baca ayat Bu ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dia tahu enggak bahwa Petrus ini emosional? Tahu. Dia tahu enggak bahwa ketika dia milih Yudas, orang itu nanti bahkan menyerahkan dia. Tahu ibu-ibu. Tapi lewat doa, Tuhan menetapkan itu semua. 11-nya menjungkir balikkan dunia loh. Oke, next kan. Yang kedua, pemuritan yang lebih efektif itu yang informal. Jadi selama 3,5 tahun pelayanan Yesus yang secara formal diperkirakan hanya 2,5 bulan aja. Formal itu ketika Yesus hanya duduk bersama 12 muridnya, kemudian dia mengatakan perumpamaan yang tadi aku sebutkan itu maksudnya ini tuh ini. Tapi selebihnya dari kehidupan Yesus itu adalah dia memberikan teladan lewat pelayanannya praktik secara langsung. Kami waktu dulu memulai pelayanan kami itu mulai di Lombok, Pulau Lombok, dikasih kepercayaan Pak Timotius Arifin. Kita tampung 2 anak di tempat kita.
Di situ ya Pak Roni nonton bareng, main bareng, makan bareng. Sometimes mereka juga melihat kita salah ya, tapi mereka juga melihat bahwa kita tuh sadar kesalahan kita. It's okay kok. Zaman dulu kan belum ada Netflix Bu, kayak sekarang Netflix, video dan segala macam. Akhirnya kami itu karena belum ada itu, kita rumah 2 lantai. Anak-anak yang kita tampung 2 orang di bawah Bu. Yuk nonton-nonton, kita itu sewa bajakan Bu. Zaman dulu kan 4.000 rupiah. Yang sudah CD, iya zaman Betamax itu masih 750 rupiah ya Bu ya. Wah Ibu ini, Ibu udah kayak 55 deh Bu usianya Bu, beneran deh. Oh 58 ya, udah cucu dong Bu ya. Nah itu kan enggak benar kita nonton bajakan. Tadinya kita ajak anak-anak tuh nonton bajakan gitu. Tapi begitu kita tahu bajakan itu enggak berkenan. Ya mereka tahu kita salah tapi akhirnya mereka tahu kita enggak mengulangi sebuah kesalahan. Akhirnya kita stop ya, enggak nonton lagi ya. Ya sudah mereka tahu. Ya sudah zaman dulu enggak ada apa-apa kadang-kadang kita belain sewa 4.000. Beli yang asli video 75.000. Kita bela-belain beli pada waktu itu kalau memang niat nonton. Jadi mereka tahu kita melakukan suatu kesalahan, tapi mereka tahu kita bertobat. Kita biar mereka tahu bahwa kita tuh enggak sempurna itu loh. Tapi mereka tahu bagaimana kita tuh berubah. Gitu ya. Jadi pemuridan yang efektif adalah lewat informal. Next kan lagi. Beri kesempatan pada murid. Gitu ya. Yuk kita baca ayatnya bersama-sama. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Gini ya, ini kejadian ketika Yesus memberikan makanan kepada 5.000 laki-laki plus istri dan anak-anak. Kalau kita pernah ke Israel itu mereka beranak banyak Bu. Let's say 12.000. Kemudian cuman ada tahu kisahnya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang apa? Kamu. Lihat, kamu harus memberi mereka makan. Perhatikan. Seharusnya sumber mujizatnya yang buat pelipat gandaan siapa sih? Tuhan. Tapi Tuhan mau lewat tangan murid-muridnya. Jadi kasih kesempatan mereka belajar, enggak apa-apa. Oke ya, sekarang kita baca lanjutannya. Dan setelah ia mengambil 5 roti 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada, baca sama-sama, murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Siapa yang bagi? Murid. Jadi gini, 5 roti 2 ikan di tangan Yesus. Dia mengucap berkat, jadi berkat itu menghasilkan mujizat loh ya. Dia yang bagi-bagi, terus kemudian begitu juga kedua ikan itu dibagikan kepada murid. Saya kira kalau 12 orang kebanyakan kali ya. Saya minta ibu-ibu 6 orang aja. Anggaplah 12 tapi 6 aja. Maju ke depan. Bu Puji, Ibu Ola, mari Ibu maju Bang. 6 orang aja. Ibu berempat tambah 2, 6. Oke, Tuhan bilang kamu harus kasih makan mereka. Tuhan yang berdoa, ngangkat dan berdoa. Oke, let's say kan 12.000 ya Bu ya. Oke, masakan kalau 12.000 nih, ini angka gampang. Bagi 12 murid, berarti satu murid bawa berapa roti? 1.000. Masakan Tuhan itu sudah mulai sore, sudah mulai lapar. Satu murid bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 102, 103. Masakan Tuhan ngitung sampai 1.000? Kagak kan? Tak 1, 2, 3. Gak keburu makan pingsan semua ibu-ibu kalau dibagi 1.000. Dan lagi pula kan orang gak bang ambil 1. Beneran kan? Jadi kira-kira bayangkan ibu-ibu. Kira-kira per orang Tuhan kasih berapa? Coba aja. Ya secukupnya lah, saya kasih modal Ibu Puji. Kan ini Tuhan bagi toh, bagi kan. Dia harus cepet nih, let's say 20 ya. Oke, sekarang sudah semua dibagi, dapat 20 per orang. Firman Tuhan berkata kepada murid-murid, bagikan. Oke, bagikan sekarang Bu ya. Semua jalan, bagi.
Oke, sekarang contohnya ibu punya modal, saya kasih 20 masing-masing ya. Sebentar ibu-ibu, sebentar. Ambil bu. Ibu ambil. Ambil berapa kira-kira? Ibu punya 20. Ibu ngambil sekenyang ibu, kira-kira mau ibu berapa potong? 10. Kan ada anak, ada suami, ada anak, ya kan sekali ngambil 10. Modalnya habis bu, kalau 20 potong 10. Enggak apa-apa. Gini, sekarang ibu begitu ngambil, ibu kan yang lihat dong, di keranjangnya ibu sisa berapa? 10. Dak-dikduk enggak? Ibu harus tanggung jawab loh, kan itu dibagi kelompok-kelompok kan? 50, ada yang 100, sekali ambil aja tinggal separuh. Nah, perhatikan, berarti murid-muridnya dilatih praktek buat mujizat. Deg-degan enggak? Tinggal sedikit, orangnya masih banyak. Lanjut lagi, bagi lagi. Ternyata ambil lagi, kamu mau ngambil berapa? 5, sisa? 5. Oke, ambil lagi, ibu ngambil berapa? Ambil 3, sisa berapa? 2. Ternyata ibu-ibu apa yang terjadi? Sisanya bukan 2. Di tangan siapa ibu-ibu? Di tangan murid. Yang buat mujizat siapa? Tuhan. Tapi di tangan siapa? Tangan murid. Makasih ibu-ibu semuanya. Jadi silakan duduk semuanya. Kasih kesempatan murid kita. Lah kalau salah gimana? Emangnya ibu-ibu bisa naik sepeda langsung naik? Kan pasti jatuh dulu, luka dulu. Nah, ini saya lanjutkan dulu aja, memberi kesempatan pada murid. Nanti saya kasih. Jadi selain beri kesempatan pada murid, gini. Dia bukan talentanya di situ, Bu. Oke, saya suruh dia khotbah, wah bubrah nanti, Bu. Mana ibu tahu kalau dia ternyata bisa kalau nggak pernah diberi kesempatan. Belepotan, ndak karu-karuan, ngalor ngidul khotbahnya. Ini bicara khotbah ya, contohnya khotbah aja, murid kan khotbah. Disuruh belajarin masak, aduh keasinan lah. Sekarang pertama kali saya masak cendol. Itu saya menikah sama Pak Roni umur 20 tahun, Bu. Jadi ndak ngerti masak, Bu. Saya kepingin bikin cendol, saya dipindah ke Pulau Lombok, tanyalah sama jemaat. Ukurannya kalau tepungnya sekian, airnya sekian, gulanya sekian. Saya salah Bu, pada waktu saya giniin, lah kok merengkel, watos gak karu-karuan ibu-ibu. Lah namanya orang belajar kan gak langsung bisa. Gitu kan proses. Saya juga pada waktu pertama kali dikasih kesempatan Pak Roni khotbah Bu. Karena melayani diutus ke Pulau Lombok, kami suami istri 2, gak ada siapa-siapa. Pak Roni khotbah doa pagi, doa puasa, doa malam, hari Minggu. Dengan orang yang sama khotbah itu gak mudah loh ibu-ibu. Akhirnya Pak Roni bilang bantulah aku khotbah. Kamu dulu mau sama aku, jatuh cinta sama aku, karena katamu aku diem. Aku jatuh cinta sama kamu karena aku suka orang rame. Klop kan? Kamu sekarang nuntut aku suruh khotbah. Bayangin, mami saya waktu saya SMP bilang kamu itu kayak gong. Gong itu kalau nggak dipukul, nggak bunyi. Bayangin ibu-ibu, saya disuruh khotbah. Tapi karena kadang-kadang keadaan kepepet itu loh, mau nggak mau ibu-ibu. Jadi pertama kali saya khotbah doa pagi, 5 encim-encim ibu-ibu. Alhasil 1 bulan sebelum makan tak nyenyak makan tak enak tidur tak nyenyak. Hari H Bu, perut mules saya Bu. Kepala saya pusing, ini encim-encim 5 orang kalau saya bohongin dia kagak tahu. Terus kepala pusing, perut mules beneran Bu, saya mancur terus Bu. Sudah gitu di tengah encim-encim blank catatan saya. Nanti saya ceritain pertama kali Pak Roni khotbah. Tapi kalau kamu enggak beri kesempatan, kamu enggak tahu seberapa kemampuan dia, bahkan dirinya sendiri pun dia enggak tahu loh dia punya kemampuan. Gak apa-apa. Kadang-kadang malah Tuhan izinkan kondisi kepepet. Tuhan kasih. Next kan. Yang penting kita percaya, enggak apa-apa. Kita encourage. Ini enggak usah ya, lanjut aja karena masih ada beberapa bahan. Nah, proses pemuritan. Sekarang kita belajar. Kita baca dulu, nanti kita praktekkan. 1, murid tuh sepenuhnya melihat apa yang dilakukan guru.
Dia cuma nonton, lihat. Yang kedua, guru memberi kesempatan murid untuk melakukan bersama, tandem nih ya. Ngerti bahasanya ya, bagian yang banyak masih di guru. Oke, Ibu puji aja deh Bu. Lagi, karena Ibu aktif orangnya. Di depan mata saya soalnya Bu. Nah, Ibu duduk dulu. Ibu ngeliat saya ya. Ibu lihat saya, mimpin pujian kah, khotbah kah, masak kah, ini. Lihat ya, gini caranya. Cuman ngamatin, butuh beberapa waktu ngeliat, oke. Kalau kamu enggak pernah kasih kesempatan, cuman suruh lihat doang, kakak mungkin bisa. Oke, sekarang khotbah Bu. Ya. Sekarang saya khotbah 45 menit, kamu kesaksian dulu ya. Oke, saya khotbah, kasih kesaksian, gitu ya. Oke, ulang nih ya, ulang. Bagus, keren kesaksiannya, puji. Saya kasih masukan ya, ini gitu ya. Oke, setelah saya kasih kesempatan lebih lagi. Pertama kesaksian, terus khotbah 5 menit. Saya kasih bahan. Setelah itu yang ketiga melakukan bersama tapi murid ngambil bagian yang lebih banyak. Saya yang lebih sedikit. Gantian saya yang 10 menit. Gantian Ibu tak kasih lebih banyak. Mau tanya bahan, mau tanya pelajaran boleh saya kasih masukan. Jadi khotbah saya sedikit nambahin aja. Ya. Dan yang selanjutnya murid sekarang melakukan guru yang melihat. Khotbah Bu, guru yang melihat. Dari sini saya bisa melihat lagi, lebih lagi karena saya duduk. Kekurangannya apa, masukannya apa. Akhirnya begitu bisa, sudah Ibu lepas sendiri. Ibu lakukan sendiri. Tetap kita ada hubungan. Yang namanya murid itu seumur hidup loh. Ya, bukan berarti dilepas ada hubungan seumur hidup. Makasih Ibu. Paham ya Ibu-ibu semuanya ya? Selama kamu enggak kasih kesempatan. Dan gini loh, jangan takut kamu kehilangan apa yang ada padamu, ilmumu, keberadaanmu. Kamu enggak akan kekurangan energi dengan kamu bagikan apa yang ada padamu. Pak Timotius Arifin selalu ngajar gini kepada kami. Orang kan sering kalau lihat orang yang di bawahnya bertumbuh, enggak aman kan? Saya skors kamu. Gara-gara kamu ya, ini melakukan kesalahan, saya skor berapa lama Bu? 1 tahun, enggak boleh pelayanan. Padahal jauh di dalam lubuknya iri. Iya, karena Bu Ola lebih keren nih sekarang. Pak Arifin ngajar gini loh. Ini kan semua bagian tubuh ya. Kita guru kepala. Kalau kamu semua bertumbuh, kakimu bertumbuh, tambah tinggi, yang kamu tambah tinggi enggak kepala. Pasti ikut bertambah tinggi dong. Jadi ngapain kita merasa nggak aman dengan murid kita. Ketika tangan kita bertumbuh, ketika badan kita semua bertumbuh dan sehat, mau nggak bisa dipungkirin kepalamu ikut bertumbuh juga. Jadi jangan merasa nggak aman, kamu tindih semua anak-anakmu, enggak. Oke, next kan lagi. Dan memberi ruang murid melakukan kesalahan. Jangan sekali dia berbuat, dia salah, oh kamu enggak bisa memang, jangan. Emangnya kita dulu juga gitu, kita kagak kan banyak kesalahan dilakukan. Dan saya enggak pernah lupa, kita baca dulu deh ya, nanti baru saya ceritakan. Kayaknya yang ini kita perlu baca bersama-sama. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Ini pada waktu murid-murid mengusir setan, tapi setannya enggak keluar. Tetapi mereka enggak bisa. Terus maka kata Yesus kepada mereka, baca yuk ibu-ibu, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari, sebentar. Murid kan enggak bisa toh? Perhatikan kita belajar dari Yesus. Dia enggak tegur muridnya di depan orang lain. Tegurlah 4 mata. Pujilah di depan orang. Dia enggak negur muridnya di depan orang-orang. Dia negur siapa? Dia negur orang banyak. Hai kamu angkatan orang yang enggak percaya.
Selesai itu Tuhan menyembuhkan orang tersebut, dia bawa murid-muridnya. Murid-muridnya tanya, kok enggak bisa? Memang jenis ini harus diusir dengan doa dan puasa. Tapi Tuhan tetap kasih kesempatan murid-muridnya. Bukan sekali diusir muridnya enggak bisa ngusir setan terus kemudian enggak dikasih kesempatan, enggak apa-apa. Lagi kita baca. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Ini sudah ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Karena kamu kurang percaya. Aku berkata kepadamu, diajarin ya, di-encourage ya. Sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu, harus puasa. Lanjut lagi. Oh oke, memberi kesempatan salah ya, saya mau sharing. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah, Bu Ola ini masih tambah, waktu saya 40 menit, let's say saya tambah 10 menit dari sekarang masih oke? Pertama kali suami saya khotbah ibu-ibu ya. Kalau mungkin ibu-ibu pernah dengar Pendeta Roni Daud Simeon, itu benar-benar seorang yang pecicilan banget. Pemberani buat saya, khotbah waktu Bu Tuti kasih saya pemuritan, saya benar-benar harus siapin Bu. Ini bahan baru buat saya Bu. Jadi saya harus prepare, siapin yang terbaik, ilustrasinya apa, saya print semuanya. Buat Pak Roni, dia sekarang disuruh khotbah di tengah 5.000 orang, ayo aja. Tapi seorang Roni Daud Simeon pertama kali khotbah, doa puasa. Itu kita pertama kali gereja, pusat kita di Bali Bu, Lembah Pujian, Pak Timotius Arifin. Itu masih sewa satu kantor, kalau Sabtu doa puasa 3/4-nya ini Bu kantornya itu. Jadi meja-meja diminggirin sekitar 40 orang. Pegang mic nih Bu ya, di situ ada Pak Timotius Arifin, Bu Vivi, sama ada penatua gereja kami. Shalom, bisa dia Bu. Diem, 1000 bahasa. Diem, diem sepenuhnya. Ini sudah siapin 2 halaman. Tahu-tahu 15 menit tuh Bu. Coba bayangkan kalau ibu-ibu ngundang saya khotbah, saya shalom, terus 15 menit saya diem gemeteran. Kira-kira Ibu Ola apa yang Ibu Ola lakukan? Berarti Ibu pernah ngalamin ya. Sekarang Ibu Ola jadi seperti ini gara-gara pengalaman yang dulu kan. Tapi kalau Ibu Ola sekiranya melihat saya kayak gini 15 menit, kira-kira Ibu Ola ambil mic kan. Itu Pak Arifin ngambil, sebelum Pak Arifin ambil mic, tahu-tahu Pak Roni itu nangis Bu. Beneran nangis deh. Dia nervous, dia enggak bisa khotbah, dia hang, dia lupa. Tahu-tahu dia ingat siapakah aku ini, aku orang miskin, anak orang enggak punya, di kota kecil di Jawa Timur, tretes, nangis Bu. Ini loh lah malu-maluin. Tahu-tahu ibu di sana ikut nangis. Tahu-tahu ikut nangis. Sepertiga ruangan nangis. Ini antara 2. Dijamah Tuhan atau kasihan? Pak Arifin ambil mic-nya, Pak Arifin khotbah. Habis itu selesai doa puasa Pak Roni tentu. Ya enggak berani lihat orang, dia malu Ibu. Pulang kan, waktu itu Pak Roni ikut sama Pak Arifin setahun di rumah beliau, pertama full timer. Nyetirin mobil, malu ya Pak Arifin. Saya minta maaf ya Pak Arifin, saya bikin malu buat Bapak. Jawaban seorang Bapak, jawaban seorang guru itu sangat menentukan buat murid. Jawaban awal loh ya. Apa Pak Arifin bilang? Duduk di sampingnya. Ron, kamu lihat enggak Tuhan melawat? Aku cuma tinggal ngelanjutin kamu Ron. Tapi Tuhan melawat itu karena memang Tuhan pakai kamu Ron. Itu jawaban yang membuat sampai saat ini Pak Roni bisa berani berkhotbah di tengah ribuan orang. Beri kesempatan anak-anak kita salah ibu-ibu. Jangan judge mereka. Gitu ya. Next kan lagi. Jangan tergiur dengan jumlah ya. Oh karena aku enggak mau muridku hilang. Aku enggak berani negur suatu kesalahan. Sebelumnya belum. Jadi jangan takut menegur dan mendidik. Awal ada 500 murid lingkar paling besar ya.
Kemudian 120, 70 murid. Saya bacakan Lukas 10 ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ini lebih gede, lingkar kecil. Nah perhatikan ya, Tuhan itu enggak tedeng aling-aling loh kalau menegur muridnya. Jangan takut menegur sebuah kesalahan dengan pikiran nanti dia meninggalkan aku. Kalau dia memang meninggalkan, memang dia bukan murid ya sudah. Tapi kalau dia murid dia akan balik kepada kita kok. Nih kita baca. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ibu-ibu nanti baca dulu ayatnya di atas ya. Mulai dari waktu itu, baca sama-sama, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dari dan tidak lagi mengikut dia. Enggak apa-apa ibu-ibu, enggak apa-apa. Kalau dia, kan tadi di awal kita udah belajar, Yesus berdoa semalam-malaman. Kalau memang dia ditentukan buat kita, ditegur misalnya ngambek, enggak apa-apa. Tapi kalau memang murid dia pasti balik kok. Kasih waktu dia, let's say ya. Elia pernah ngambek loh sama Tuhan loh. Tuhan enggak marah kok, enggak apa-apa. Nak murid dia pasti kembali sama kita. Oke ya. Kemudian baca bawah, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, ini tajam nih. Tajam nih. 1, 2, 3, apakah kamu enggak mau pergi juga tuh? Oke, masih kuat kamu sama aku? Gak apa-apa, next kan. Nah, dia pernah menghardik Petrus loh. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi gak apa-apa, negur gak apa-apa, next kan lagi, dikit ya ibu-ibu ya. Lingkar inti 3 murid, guru, bapak. Jangan berpikir kita paling sempurna dan kita gengsi untuk curhat. Yesus pada malam terakhir, dia bilang loh sama 3 orang muridnya, lingkar dalam ya. Kalau curhat yang lingkar dalam, jangan lingkar 70 itu namanya kita tuh gosip, pengumuman itu ibu-ibu. Kita perlu lingkar dalam loh ibu-ibu. Bu Ola perlu lingkar dalam. Pak Timotius Arifin, lingkar dalamnya 3 di kami. Kalau Bu Ola mungkin pernah mendengar Pak Franky Utana, Pak Roni, sama Pak Daniel Yanuar. Kurang istilahnya, kalau kita ngomong persilatan tuh kurang ginkangnya apa Pak Arifin. Tapi dia kurang berhikmat apa sih. Dari sekolah aja dia sudah lulusnya cum laude. Tapi dalam semua keputusan dia selalu ngajak kita Bu. Kita punya WA grup lingkar kecil itu. Menurut kamu gimana? Yesus pada malam terakhir dia bilang, aku sedih banget. Mau mati rasanya. Dia curhat kepada siapa? Petrus loh. Petrus itu siapa? Petrus itu emosional loh ibu-ibu. Pada waktu dia keluar ditangkap, dia tarik itu pedangnya, itu seharusnya disambit bukan telinga Bu. Leher dong, mana ada orang nyambit telinga. Leher dong, tapi itu prajurit cuit gitu, yang kena telinga. Tapi Yesus tuh kita enggak bisa bilang, oh ini murid, karakter kagak berubah-berubah sih. Enggak. Ingat jadinya Petrus apa? Dia bapak gereja loh. Jadi jangan label murid kamu, ini orang gak berubah-berubah gini. Kasih kesempatan dia. Terus apakah yang terjadi ibu-ibu dengan Yesus? Aku mau mati rasanya. Temenin aku dong. Doa sama aku butuh kamu loh. I need you. Jadi seorang bapak, seorang guru kita jangan gengsi, gak apa-apa. Next kan waktu saya sudah habis nih. Apa yang harus guru lakukan? Menguduskan dan berdoa. Karena firman Tuhan berkata, aku menguduskan diriku supaya murid-muridku kudus. Ini kalau khotbah buat bapak-bapak, suami. Di sini ada beberapa bapak harus menguduskan diri. Kamu kepala gerbong, kita guru, kita kepala gerbong. Kita kudus, kita menguduskan murid-murid kita. Makanya kita sering dengar suatu cerita. Di sebuah daerah misalnya gembalanya berzina, nggak bisa dipungkirin loh. Pekerjanya, diakennya, ada. Makanya Tuhan ngomong, aku menguduskan diriku bagi mereka loh. Supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan seorang guru harus terus belajar. Kalau kita merasa diri sudah paling top, paling pinter, if you stop learning, you stop growing. Next kan.
lagi dikit aja ya. 4 tipe murid. Ini semua ada. Di semua gereja, di semua sekolah, instansi, ini ada. Dan kita nggak bisa mengusir ini di tempat kita. Pertama kita belajar, ada VIP. Very important person, itu apa contohnya? Penatua, diaken. VTP, gampang diajarin, diarahkan. Kalau salah dikasih masukan, ditegur, enggak tersinggung. Ya baik, siap. Ada kan yang gitu, siap, oke Pak, gitu ya. Ada yang VNP, very nice. Biasanya orang yang hospitality, suka jamu, murah hati, suka dukung gitu ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri, Tuhan kasih teladan dari 12 ada Yudas. Itu enggak kebetulan loh ibu-ibu, kenapa dari 12 ada Yudas? Dan Tuhan kasih teladan, dia tidak pernah usir Yudas. Tuhan mau kasih teladan ke kita, siapapun kita, kalau kita punya murid seperti ini ada dalam setiap kehidupan. VDP itu apa sih? Dreni, ngabis-ngabisin tenaga, tukang protes, tukang berontak, suka menghasut, tapi play victim. Curcol ya boleh. Dari awal Yesus sudah tahu Yudas itu berkhianat, tapi ia tetap memberi ruang untuk belajar dan bertumbuh. Kalau pada akhirnya Yudas tetap berkhianat keputusannya sendiri. Next kan, waktu ya ibu-ibu ya. Guru, ini 2 halaman terakhir kok. Anda bukan orang yang sempurna. Tunjukkan ke murid bahwa kita bukan manusia sempurna, kita juga butuh mereka. Jadi kayak seperti tadi saya cerita Pak Roni salah, sewa video bajakan. Ya manusia, mereka gini, mereka tidak butuh guru yang sempurna. Mereka butuh guru yang memberi teladan bagaimana mereka berbalik dari kesalahannya. Oke, sampaikan bahwa kita juga sukacita kok menerima masukan. Boleh. Makanya kalau kita tim dalam ya Bu ya, tim inti. Kalian boleh loh kasih masukan apa kalau misalnya kalian melihat aku sudah mulai menyimpang ya. Karena justru orang yang bisa mengingatkan kita orang dalam. Kamu bukan manusia super loh, kita nggak kebal loh. Justru ketika kita ada orang dalam, kamu udah salah loh. Kita sebelumnya kita ngomong boleh ke tim inti untuk kasih masukan. It's okay kalau kita buat salah, jangan merasa gagal, jangan tutupi. Jangan, ingat loh ya, kita ngomongnya ke tim inti bukan rame-rame ya. Jangan merasa gagal jika ada murid yang jatuh. Bahkan meninggalkan kita. Itu pilihan masing-masing. Iya, saya selesai kok Pak. Beneran selesai habis ini. Jadi Yesus memberi teladan. Kalau ada yang meninggalkan kita, bukan berarti kita gagal. Terakhir Pak. Stop melakukan ini. Jangan mendominasi. Tahu ya? Nggak usah saya jelasin lah ya. Ini terakhir ya. Next kan ini habis ya? Oke, halaman terakhir ya. Oke. Guru jangan memanipulasi, menggunakan orang untuk kepentingan kita. Mendominasi, menguasai, mengontrol, menyetir, nuruti kita, mau kita. Terus yang terakhir mengintimidasi. Saya tutup ke satu cerita aja, 1 menit. Kita tuh punya sekolah Alkitab di Lombok waktu itu sampai saat ini. Suatu kali kan namanya penjaga asramanya itu ganti ya Bu ya. Yang baru inilah contoh mendominasi, mengontrol. Jadi dia suruh anak-anak yang praktek itu, beli ini nih, bersihin kamar mandi. Kadang-kadang kan kalau kita pendeta ada orang datang praktek ke kita kan. Kita akhirnya memakai kesempatan. Antar anak sekolah, masakin ini itu. Kita sebagai guru, sebagai bapak, marilah kita memberi teladan, memberi kesempatan berbuat salah, mengampuni. Terimalah mereka semua. Pak Arifin kalau gembala senior saya ngajar gini, jangan pernah usir orang Ron. Kalau mereka pergi, kita buka, tapi kita selalu pesan, anytime kamu kembali kepadaku, aku terbuka. Peluk mereka, tapi kita tidak pernah ngusir. Tuhan Yesus memberkati, kita sekarang berdoa, tapi saya mau satu aja. Siapa ya Tuhan ya? Satu aja. Sebelum kita berdoa, ayo renungkan. Satu nama aja. Satu nama aja. Loh bahkan itu bisa pembantu rumah tanggamu loh, gak apa-apa. Jangan memandang rendah orang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pelajaran yang sudah Kau berikan.
Kami mau belajar dari teladan Engkau sendiri, bagaimana Engkau menerima Petrus, bahkan ketika dia sudah mengkhianati Engkau Tuhan. Memberi kesempatan dan setelah itu Petrus menjadi bapak gereja. Beri hati kami, hati seorang guru, hati seorang bapa yang menerima, yang lapang hati, yang besar hati, yang penuh hikmat. Mengajar dengan Engkau sendiri Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maafkan kalau kelebihan waktu. Ayo silakan asisten Bu Guru yang bagi rapotnya ya. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya, luar biasa. Kita semua diberkati siang hari ini. Amin, ibu-ibu semua. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita mau berdoa syafaat dan sekaligus doa persembahan. Kita mau mengundang, ini Menar, pasti dulu sekolahnya PSKD. Orang Batak kan? Ayo Mei, maju Mei. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami bagaimana kami harus berdiri untuk menjadi seorang guru dan juga seorang murid yang mengikuti teladan Kristus di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan juga kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk Ibu Nancy, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang semakin memperluas ladang pelayanannya dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan lewat setiap pelayanannya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, memberkati keluarganya Tuhan, suami, anak-anaknya semua Tuhan. Engkau berkati semua ada dalam anugerah dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami juga memberkati negara kami Tuhan Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus, negara kami adalah negara yang penuh dengan damai sejahtera, negara yang penuh dengan anugerah yang daripada Tuhan, dan roh takut akan Yesus Tuhan ada pada negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan, biar apa yang kami berikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, ibadah yang kami bawa di hadapan Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kolektan, persilakan. Apabila ibu sekalian mau memberikan via transfer, silakan scan kris. Krisnya ada nggak di depan sini? Oke, ada ya. Kita akan sama-sama lihat pengumuman lewat multimedia. Saya persilakan. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Woman of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 4 Juli 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Nancy Limantoro. Kami menyediakan coffee break, ladies market, dan free medical check up setelah ibadah Woman ini selesai. Oh, the one who died for me, he is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 6 Juli 2025. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Robert Kudaling dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. All my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. The song that GBI Wow Cibinong diadakan pada hari Kamis 17 Juli 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yesi Lantak. forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart
Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. The grave alive. Now the lost has found. Shalom para wanita yang diberkati Tuhan, seberapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini kita semua ya. Saya percaya sebagaimana yang tema yang Ibu Nancy sampaikan tadi, bahwa kita harus dimuridkan untuk memuridkan ya. Saya percaya bahwa tema ini juga bukan kebetulan, tadi Ibu Nancy udah ajarin setiap kita. Mulai bulan depan kita dari Women of Wisdom, ini adalah interdenominasi gereja, kita akan mengadakan kelas pemuritan karena ada banyak dari para wanita yang datang sama saya tanya, "Bola, kok cuma sebulan sekali sih gitu ya ibadahnya?" Jadi kita akan melaksanakan pemuritan juga sebulan sekali setiap minggu keempat hari Jumat ya. Kita akan pakai buku ini. Judulnya adalah Life Foundation atau Fondasi Kehidupan. Buku ini ada 6 bahasan, ada 6 bab. Saya bacain aja deh ya sedikit ya. Yaitu fondasi kehidupan dari kasih Allah, fondasi kehidupan roh, jiwa dan tubuh, fondasi kehidupan bagaimana Tuhan melihat kita, fondasi kehidupan identitas kita di dalam Kristus, fondasi kehidupan sifat Allah yang sesungguhnya, fondasi kehidupan otoritas orang-orang yang percaya. Jadi nanti di depan ada pendaftaran, 5 orang pertama yang mendaftar akan mendapatkan gratis buku ini Life Foundation, kami siapkan di depan. Nah kelas ini tadi lewat khotbah Bu Nancy juga saya dapat masukan, kelasnya gak akan gede-gede, kita bersyukur di tempat ini kita bisa mengadakan 3 sampai 4 kelas gitu ya. Jadi mungkin kelasnya gak terlalu besar, mungkin 10 maksimum 15 orang gitu ya, supaya kita bisa lebih leluasa bertanya, kita bisa lebih leluasa untuk tanya jawab. Tapi satu hal yang saya dapat waktu saya jalan ke sini ibu-ibu, di dalam kehidupan, hidup tuh gak berhenti mengajar kita. Makanya kita perlu belajar. Tadi Bu Nancy bilang kalau kita mau terus bertumbuh jangan berhenti belajar. Sedikit kesaksian waktu saya menikah dengan suami saya, masak gak bisa Bu, sama saya juga gak bisa masak. Bahkan stres, punya mertua tuh jago banget masaknya gitu ya. Tuh ada kakak ipar saya gitu ya. Terus suami saya kalau hari Minggu pulang ke rumah mamanya gitu kan, pasti mamanya masakin ya. Itu ngomongnya begini, baru hari ini makan enak, saya tendang kakinya. Sembarangan ngomong. Dia bilang baru hari ini. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya ngeles masak loh. Saya sampai ngeles masak gitu ya. Jadi dengan kata lain, Tuhan tuh kasih kita kepercayaan di dalam hidup kita. Tuhan kasih kesempatan di dalam hidup kita. Tapi kita jangan berhenti sampai di situ. Kita harus mengembangkan kepercayaan dan talenta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sama Bu, saya juga waktu disuruh pertama kali khotbah, saya tuh backgroundnya pendoa. Makanya tadi, Bu Ola kalau begitu, Bu Ola ngapain? Oh saya langsung inget altar call aja gitu ya. Karena background saya tuh pendoa gitu ya. Jadi pertama kali saya disuruh khotbah Bu, gembala saya jorokin saya gitu ya. Saya disuruh bukan karena saya bagus, karena gak ada yang mau. Saya dipilih gitu ya. Saya disuruh khotbah di penjara wanita Tangerang, hukuman mati. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya siapin Bu, sakit perut, sakit kepala, nggak bisa tidur. Sama Bu ngalamin. Waktu saya siapin tuh nggak tanggung-tanggung. 2 kertas A4 bulak balik. Wah, tapi begitu giliran saya khotbah, blank Bu. Semuanya nggak kebaca gitu ya. Yang ada, saudara, waktu saya mulai khotbah, saya cuma nangis doang gitu ya. Terus ya udah itu senjata saya Bu, saya altar call. Ayo teman-teman doain gitu ya. Itu senjata saya. Dan saya ingat waktu saya kembali ke kursi, suami saya bilang begini, "Lu ngomong apa sih tadi? Jelek banget, gak ngerti
ngerti lu ngomong apa. Gitu kata suami saya. Saya bilang gini, jangankan lu yang denger, gua aja, gua gak ngerti gua ngomong apa gitu ya. Tapi saya mau katakan, saya gak berhenti. Saya percaya itu adalah pintu yang Tuhan bukakan, kesempatan yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya. Saya terus belajar, saya masuk sekolah. Saudara, saya percaya kita ada di dunia ini gak kebetulan. Tapi ada kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Keluarga kita, anak-anak kita, pembantu kita, pegawai kita. Jangan berhenti belajar. Dan saya berdoa lewat ini yang kita pakai, buku ini kita ada 8 kali pertemuan. Saya berdoa biar kita sama-sama belajar di tempat ini. Saya bahkan waktu saya sekolah Bu, saya gak sadar salah satu teman saya tuh ngomong, Kaola tahu gak sih ini kan project you waktu level 3. Pemuritan bagi wanita-wanita ibu kota. Saya gini, oh iya ya itu project saya nggak ngeh. Tapi kalau hari ini ibadah wanita ini ada, ini dari berbeda-beda gereja Bu. Ya, tapi saya berdoa biar wanita-wanita di tempat ini, wanita-wanita yang dimuridkan dan wanita-wanita yang akan memuridkan dan wanita yang akan menuai jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Amin. Terakhir, karena tadi Nyonya Roni Daud yang khotbah. Ini ada buku, Pak Roni Daud tuh luar biasa, saya seneng banget kalau dia yang khotbah. Selalu pakai nyanyi ya Bu ya, Pak Roni Daud ya. Kalau saya mau ikut-ikut Pak Roni Daud gak bisa Bu. Saya sering banget kehilangan kunci, gak tahu kuncinya di mana gitu ya. Ini ada buku Kingdom Worship, From Temple Worship to Kingdom Worship. Akan dibagikan, yang mau boleh ambil, boleh Sis Puji tolong bagiin. Yang mau boleh ambil maju ke depan. Nah ayo musik begitu, ayo ambil. Ambil. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri ibu-ibu. Sebentar juga di depan ada hidangan yang luar biasa. Bu saya pegang ini loh Bu. Yesus itu pelayanannya didukung sama wanita-wanita. Jadi kalau ibu lihat nih tiap bulan ganti terus Bu. Ganti tema terus, ini juga didukung sama wanita-wanita nih. Yang mendekor, terus nanti di depan banyak cemilan, banyak makanan. Tadi udah lihat itu pun didukung sama para wanita yang luar biasa. Bilang kiri kanannya moto kita don't play sama perempuan gitu ya. Oke, jadi saya percaya biarlah lewat komunitas ini kita sama-sama encourage satu dengan yang lain. Kita memenangkan jiwa bagi kota kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang boleh memerdekakan setiap kami. Sehingga setiap kami keluar dari tempat ini, kami tidak sama dengan waktu kami datang. Kami tahu Tuhan, kami dipanggil untuk jadi murid. Kami dipanggil untuk memuridkan setiap jiwa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Dan Tuhan, sebelum kami menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan, makanan dan minuman Tuhan, dan sebelum kami kembali ke acara kami masing-masing, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kekasihnya Tuhan, biji matanya Tuhan yang diukir di telapak tangannya Tuhan. Marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang disayang dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya boleh minta ibu-ibu maju ke depan sebentar untuk foto bersama. Women of Wisdom,